Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Cahya Saputra dan teman saya Saiful Ma'ruf. Di sini saya berdua akan mencoba menjelaskan materi tentang integral. Langsung saja kita ke materinya. Yo, kita lanjut ke materinya. Yang pertama kita masuk ke pengertian integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama, yaitu integral sebagian inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Integral tertentu. Integral tertentu seperti sebelumnya dijelaskan merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama itu ada turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3. Maaf, itu penulisannya salah. Seharusnya 3 itu pangkat, bukan angka biasa. Ini adalah y sama dengan 3x pangkat 2. Yang kedua, turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 tambah 8 adalah y sama dengan 3x pangkat 2. 8 itu bisa kita sebut sebagai konstanta atau bisa dilambangkan dengan angka c. Yang ketiga sama keempat sama saja. Integral tak tentu seperti yang sudah dipelajari dalam materi turunan, variabel dalam suatu fungsi mengalami penurunan pangkat. Berdasarkan contoh tersebut, diketahui bahwa banyak fungsi yang memiliki hasil turunan yang sama, yaitu y sama dengan 3x pangkat 2, fungsi dari variabel x pangkat 3, ataupun fungsi dari variabel x pangkat 3 yang ditambah atau dikurang suatu bilangan. Misal contoh plus 8, plus 17, atau 6, atau angka yang lainnya memiliki turunan yang sama. Jika turunan tersebut diintegralkan, seharusnya menjadi fungsi-fungsi awal sebelum diturunkan. Namun dalam kasus tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunan, maka hasil integral dari turunan tersebut dapat ditulis dengan nilai c, bisa berapapun. Notasi c ini disebut sebagai konstanta integral. Integral tak tentu dari suatu fungsi. Kita masuk ke konsep dasar integral. Mempunyai rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c konstanta. Di sini saya memasukkan dua contoh. Yang pertama itu integral x mal 5 dx sama dengan 1 per, seharusnya itu masuk ke rumus, si n diganti sama 5 karena sesuai dengan pangkat yang ada di contoh. Masukin 1 per 5 plus 1 pak, x pangkat 5 plus 1, maaf nggak ketulis ya, plus c konstanta, isinya 1 per 6 x pangkat 6 plus c. Kita masuk ke nomor 2, integral x 3 per 2 dx. Kita langsung tulis aja 1 per 3 per 2 plus 1 x pangkat 3 per 2 plus 1 tambah c. 1 per 5 per 2, 5 per 2 itu hasil dari 3 per 2 ditambah 1 kali x pangkat 5 per 2 plus c, yang hasilnya 2 per 5 x 5 per 2 plus c. Mari kita lanjutkan ke materi kaidah integral. Itu ya, ada kaidah yang pertama, integral k dx sama dengan kx plus c. K itu bisa disebut seperti angka biasa. Contoh yang pertama, integral 8 dx sama dengan 8x plus c. Yang kedua itu integral 27 dx sama dengan 27x plus c. Kaidah yang kedua, integral 1 dx sama dengan x plus c. Contoh integral x2 dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 plus c.
Yang kedua itu integral x pangkat 7 sama dengan 1/8 x pangkat 8 plus c. Kenapa pangkat naik dan diper? Karena integral itu masuk arti dari kebalikan turunan, itu tanyakan. Yang kaidah ketiga itu integral xn dx sama dengan 1/n plus 1 xn x pangkat n plus 1 plus c. Contoh integral 5x pangkat 4 dx. Di sini saya memisahkan angka 5 ke belakang integral. Kaidah yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Contoh integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 integral x pangkat 4 dx. Di sini saya memisahkan 5 di belakang integral karena angka biasa. 5 sama dengan ke bawahnya 5 1/5 x pangkat 5 plus c. 5/5 x pangkat 5 plus c sama dengan x plus 5 plus c atau 1x plus 5 plus c. Kita masuk ke kaidah keempat dan kelima. Kita ambil contoh langsung saja. Integral dalam kurung 5x pangkat 5 min x plus 1 tutup kurung dx. Kita di sini mencoba memakai kaidah 5 terlebih dahulu. Integral 5x pangkat 5 dx plus integral min x dx plus integral 1 dx. Kita masuk kaidah keempat atau peraturan keempat. Kita memisahkan si angka biasa angka biasa ke belakang integral. 5 integral x pangkat 5 dx dikurangi integral x dx plus integral 1 dx. Ya, kita di sini langsung hitung saja. 5 dikali 1/6 x pangkat 6 plus c dikurangi 1/2 x pangkat 2 plus c ditambah x plus c. Hasilnya 5/6 x pangkat 6 min 1/2 x pangkat 2 plus x ditambah plus c. Materi kita lanjutkan ke Saiful Ma'ruf. Parsial rumus integral u titik pi angka pangkat 1 sama dengan u titik pi plus integral u titik pi u pangkat 1 pi. Contoh integral 12x dalam kurung x plus 2 pangkat 5 dx sama dengan u sama dengan 12x u pangkat 1 sama dengan 12 u pangkat 1 sama dengan dalam kurung x plus 2 pangkat 5 dx. Pi sama dengan integral dalam kurung x plus 2 dan tutup kurung pangkat 5 sama dengan 1/6 dalam kurung x plus 2 dalam pangkat 6 plus c. Integral u titik v pangkat 1 sama dengan u dalam rumusnya u titik v plus integral u titik v. Lalu di sini 12-nya dicoret 12x dalam kurung 1/6 tutup kurung juga x plus 2 pangkat 6 ditutup lagi min integral 12 tutup kurung 1/6 x plus 2 pangkat 6. Lalu dikebawahkan lagi hasilnya 2x tutup kurung x plus 2 pangkat 6 min dikurang 2 integral 2 tutup kurung x plus 2 pangkat 6 sama dengan 2x x plus 6 nya disubstitusikan lagi ke bawah dikurang 2/7 x plus 2 pangkat 7 plus c. Itu contohnya untuk
integral parsial. Lalu integral substitusi. Integral substitusi yang dapat disubstitusikan perbedaan pangkatnya berselisih 1. Contoh integral 10x tutup kurung x pangkat 2 plus 3 pangkat 4 dx. U sama dengan x, pi sama dengan x pangkat 2 plus 3 pangkat 4. du min du per dx sama dengan 2x, dx sama dengan du per 2x. Di sini 10 pangkat 5 dicoret dan 2x nya diturunkan, jadi 10 pangkat 5 dikali u pangkat 4 per du 2x sama dibandingkan disamakan atau integral 5 u pangkat 4 du sama dengan 1 per 5 u pangkat 5 plus c, diturunkan u pangkat 5 plus c sama dengan x pangkat 2 plus 3 pangkat 5 plus c. Nomor 2 nya integral 12, di integral 12 x pangkat 2 tutup kurung x pangkat 3 plus 2 dx. U sama dengan x pangkat 3 plus 2 du per dx sama dengan 3x pangkat 2 dan juga dx sama dengan du per 3x pangkat 2. Jadi 12 nya dicoret sama 12 pangkat 12 x per 12 x pangkat 2 nya dicoret, du per 3x pangkat 2 nya dicoret. Jadi sama dengan 4 integral u du. 1 per 2 u pangkat 2 plus c sama dengan 2 u pangkat 2 plus c. 2x pangkat 3 x pangkat 3 plus 2 plus 2 pangkat 2 plus c 2 itu buka x pangkat 6 plus 4x pangkat 3 plus 4 plus c 2x pangkat 6 plus 8x pangkat 3 plus c. Itu contoh untuk integral substitusi. Dan di sini juga ada pengertian integral trigonometri. Integral juga bisa dioperasikan pada fungsi trigonometri. Di trigonometri mengoperasikan integral trigonometri juga dilakukan untuk konsep yang sama pada integral aljabar, yaitu kebalikan dari penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diagramnya seperti ini. Nomor 1 fungsi fx sama dengan y, turunannya integralnya. Ini contoh-contohnya. Ya mungkin nomor 1 y sama dengan sin x untuk fungsi fx per y, turunannya cos x, integralnya integral cos x dx sama dengan sin x. Dan ini contoh-contohnya ke bawah untuk fungsi fx sama dengan y, lalu turunannya dan integralnya. Ya mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu dari saya juga dan juga Asep, dari presentasi untuk tentang integral, kalkulus integral. Terima kasih.